Oke, sebelumnya anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian? Baik, oke. Sebelum kita mulai bimbingan BK-nya untuk hari ini, hari Selasa, akan lebih baiknya kalau kita coba berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Oke, sebelum saya lanjut ke materi, kita akan ngobrol tentang memaksimalkan diri dan kenali potensi. Saya mau cek kelas dulu nih. Hari ini yang gak hadir siapa? Siapa? Zidan. Zidan kenapa? Oke. Nanti saya tanyakan warganya. Saya Zidan, ada lagi? Zidan saja. Yang perempuan lengkap? Oke, nah, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan materi tentang maksimalkan diri dan kenali potensi, saya mau mengingatkan kembali nih kepada anak-anakku di kelas ini, di kelas 9B, ada nggak kesepakatan kelas? Ada. Sudah menulis ya kesepakatan kelas ya? Oke. Dan boleh saya agak sedikit menebak untuk kesepakatan kelas bahwasanya ketika ada pembelajaran kalian memperhatikan, iya nggak? Ya. Oke, berarti setuju ya. Bapak akan mengingatkan lagi nanti kalau Bapak menyampaikan sebuah materi dan lain sebagainya, nanti silakan untuk mengikuti dan tidak untuk ramai sendiri. Sepakat. Oke. Nah, sebelum saya sampaikan sebuah materi, yuk kalau kita melakukan sebuah kegiatan dulu atau aktivitas terlebih dahulu. Yuk silakan buka HP kalian, bisa dikeluarkan HP-nya. Ada kuota semua ya anak-anak ya? Enggak, oke ya, nggak ada kuota, bisa tapping sebelahnya karena ini nggak memakai video, jadi insya Allah kuotanya kecil. Nah, yang pertama adalah silakan buka HP kalian, buka kunci HP kalian, buka browser atau peramban kalau bahasa Indonesianya, seperti internet atau mungkin Chrome dan lain sebagainya. Silakan buka yang namanya akupintar.id. Silakan dibuka akupintar.id. Silakan buka akupintar.id. Sudah ada? Oke. Di akupintar.id, kalau di halaman HP nanti ada garis 3. Ada garis 3 di pojok kanan. Ada teman-teman? Oke, nah ini ada garis 3 di pojok kanan atas ya. Nah ini nanti silakan dipencet. Terus nanti bisa tes penjurusan. Silakan yang titik 3 di atas. Nah ini seperti gambar yang di depan ini ya, ada titik 3 kecil, nggak begitu kelihatan. Nanti klik, nanti di sini ada tombol pemilihan. Di sampingnya itu ada banyak sekali pilihan. Pilihlah tes penjurusan. Scroll bawah. Nah, ada tes penjurusan. Oke, nah untuk tes penjurusan ini nanti mungkin karena websitenya dipakai seluruh Indonesia ya, anak ya. Jadi mungkin agak sedikit antri. Ya nggak ada tulisannya, silakan menunggu 1 menit. Ada berapa ya? Ya, oke. Nah nanti sambil menunggu 1 menit itu, intinya silakan nanti setelah ini ada tulisan mulai mengerjakan, silakan dikerjakan. Itu ada sekitar 20 soal. 20 soalnya itu bukan matematika, jadi santai aja. Soalnya itu adalah terkait dengan kebiasaan kalian. Sekali lagi, terkait dengan kebiasaan kalian. Ada beberapa pernyataan nih tentang, ya itu nunggu 1 menit, nanti akan nge-reload otomatis. Terkait kebiasaan kalian. Di sini jawaban kalian nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Sekali lagi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang benar itu sebenarnya adalah yang sesuai dengan kalian. Dan ini tidak akan ada dinilai rapat, jadi tenang aja, diisi sesuai dengan kalian. Oke, sudah keluar? Ada yang sudah keluar? Oke, nah ya, nanti di tengah itu ada tulisannya ikuti tes. Klik itu. Silakan diklik ikuti tes dan nanti silakan dikerjakan sesuai dengan kebiasaan kalian.
Sekali lagi, nanti akan ada tombol tunggu, tulisan tunggu. Kalau sudah selesai 1 menit, nanti akan ada tulisan ikuti tes dan silahkan diklik ikuti tes. Seperti itu. Oke, sudah bisa semua? Boleh dimulai. Ya, kalian bangsa Indonesia ya. Ya, di next aja gitu ya. Jadi bahasanya adalah kalian disuruh untuk mengerjakan beberapa soal. Ya, tes jurusan. Ya, ini bisa. Ya, boleh. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, ya itu nanti ada seperti tutorial ngerjain ya. Bahasanya tadi yang saya jelaskan kerjaannya adalah seperti itu, kerjakan apa adanya. Nanti bisa dikanankan terus nanti mulai tes. Oke, sudah bisa mengerjakan semuanya? Oke, silakan bisa dikerjakan. Kalian nggak paham bisa angkat tangan terus tanya ke saya seperti itu ya. Bagian itu kayak jadwalnya menjadi kotak-kotak, terus ada daftarnya ya. Saya suka bekerja dengan kendaraan ya. Kamu suka nggak berkendara ketika itu? Mungkin kamu suka bekerjaan dengan berkendara itu, contohnya kamu mengimajinasikan besok pengen jadi pembalap atau besok pengen jadi driver ambulan atau driver truk atau bismania community. Nah, contohnya kayak gitu. Suka nggak? Tunggu 3 menit ya, karena ini yang menggunakan seluruh Indonesia. Jadi lumayan banyak yang pakai, apalagi di jam sekolah. Kalau malam hari kalian menggunakan ini bisa, kalian bisa coba-coba untuk tes yang lainnya ya di rumah ya. Kalau ada pernyataan yang mungkin kalian belum pahami, nanti silahkan ditanyakan ke saya. Kalau sudah, nggak usah ya. Ada pernyataan yang mungkin sudah dijelaskan. Ya, ini juga pertanyaan yang sama di kelas yang lain kemarin. Saya suka membangun sesuatu. Bahasanya adalah kamu punya hobi yang mungkin berkaitan dengan bangun-bangunan. Contohnya hobi merakit sepeda atau apa, atau hobi kalau di suka action figure, bangun action figure dan lain sebagainya, atau punya cita-cita atau pengen saya besok sukanya ya jadi arsitektur atau apa gitu ya. Tapi ingat, kalian jam itu di yang bagian bagus belum tentu nanti hasilnya bagus karena banyak pernyataan. Saya bisa cepat mengambil tanggung jawab baru. Berarti kamu ketika ada contohnya ada di Dewan Penggalang ya, nah nanti ada amanah baru, ada kegiatan baru, kamu siap untuk diskusi. Nah sambil Bapak bagikan kertas ya, nanti silahkan kalau sudah selesai mengerjakan, nanti akan muncul hasilnya. Hasilnya itu nanti berupa prosentase. Ada 6 prosentase, silakan ditulis 3 prosentase yang tertinggi. Sekali lagi, nanti ditulis 3 prosentase yang tertinggi dari rekomendasi. Ya, ada pernyataan. Oke, saya suka melakukan pengarsipan. Pengarsipan itu kayak kalau kalian pulang dari sekolah suka natap buku yang ditata, disusun. Kalau kalian mungkin suka baca komik, komiknya disusun sesuai dengan volumenya kayak gitu. Itu pengarsipan. Ya. Oke. Saya suka menikmati tulisan kreatif. Kalian tahu sebuah platform namanya Wattpad? Ya, itu contohnya. Itu kan tulis bebas, mau cerita, mau tulis di kertas ini.
nama kalian dan apa namanya hasilnya berapa persen? Ya, ya 2 nggak apa-apa. Kemarin dia muncul cuma 1, ada yang 2, ada yang 3. Ditulis aja. Contohnya Kanaka. Di sini ada realistik 85% dan sosial 71%. Nanti kita akan bahas. Ditulis dulu. Selesai. Dan nanti akan muncul prosentase kalian. Ditulis. Nah, prosentase. Ya. Ambisius itu kamu mengejar sesuatu dengan serius. Aku ambisius untuk bisa mendapatkan nilai matematika 100. Gimana? Nyatetnya pakai pulpen di sini. Jadi itu saja. Kamu sabar terus nanti ini hasil berapa persen yang ya sudah gitu aja. Kalau kertasnya besar ya, karena kertasnya nanti kita pakai nah ini. Oke, sudah selesai semua? Oke, ada yang belum selesai, kita masih tunggu. Sudah dapat kertas semua ya? Kalau sudah selesai bisa dituliskan di kertas tersebut. Yang muncul warnanya aja. Contohnya kan di situ kalau kalian lihat samar itu ada 6 ya. Ada 6. Yang muncul itu mungkin ada cuma 1, ada yang 2, ada yang 3. Maksimal 3 sih biasanya. Nah, ditulis aja. Contohnya nanti ada realistik, interpersonal, artistik, terus sosial, entertain, terus sama casual. Oke, nanti dari hasil itu kita akan coba bahas ya. Satu aja, kalau satu ya keluar satu aja. Dan prosentasenya, ya. Selesai. Ya, nanti akan muncul hasilnya. Itu saja. Bawah ada prosentase. Ini ada sosial ada 5%. Oke, sudah selesai semua ya. Sudah ditulis namamu, terus hasilnya yang menyala. Di bawah ini bisa. Ada pertanyaan? Ada yang belum selesai? Oke, 1, 2, 3. Oke, kita tunggu 1-2 menit lagi. Silakan ditulis kalau sudah. Dikasih nama. Oke. Sudah keluar semua, nggih? Untuk prosentasenya kalau sudah selesai. Oke. Kalau sudah selesai, boleh Bapak untuk diperhatikan. Bapak sudah selesai? Asinan kaping setunggal sampun rampung. Wancinipun lebet asinan kaping kalih. Oke, sudah ditulis ya. Ya, prosentasenya. Oke. Tadi silakan dibuka gawai, singkat alamat, kirim tes, kemudian bakal di bagian pentulisan. Deskripsi saya jelaskan tadi dan silakan direkap. Nah, ini di bagian rekap. Sudah? Kalau sudah, silakan diperhatikan Bapak. Kita lanjut. Pak, ini apa toh? Ini apa toh? Berapa persen itu apa? Nanti kita akan jelaskan. Oke, tapi kita akan coba cross check dulu. Mengerjakan seperti itu, tak tanya dulu, yang realistiknya tinggi siapa? Oke, 2 orang, 3 orang, realistiknya tinggi. Yang paling tinggi ya, yang paling tinggi ya. Oke, terus yang investigatifnya tinggi siapa? Oke, satu orang. Oke, terus yang artistiknya tinggi. 1, 2, 3, 4. Oke. Terus yang sosialnya tinggi. Oh, ini yang paling banyak di kelasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terus enterprisingnya tinggi. 1, 2, 3, 4. Yang paling tinggi. Nah,
Oh ya, oke, berarti 4. Terus yang terakhir, konvensional. Siapa yang konvensional? Oke. Oke. Sudah Bapak berkegiatan seperti itu, kita merefleksi nih. Ketika kalian tak tanya sebelum kita mulai dari pembelajaran ini atau di kemarin-kemarin masih adakah yang bingung tentang pemilihan SMA dan SMK? Ada yang masih bingung? Ada, tapi juga ada yang jelas Pak. Agak jelas tapi agak bingung Pak. Oke, tak tanya kepada kalian, kita refleksi. Jadi apabila kamu tahu kelebihan sama kekurangan kamu, itu lebih enak untuk pilih SMA SMK atau dibanding kamu pasrah? Lebih enak pasrah pilih SMA SMK atau lebih enak sesuai dengan passion kamu? Berusaha dulu sesuai passion. Oke, tanya ada lagi. Bisa aja deh. Nis, kalau kamu dapat sebuah pekerjaan yang menyenangkan, itu nilai plusnya apa? Oke, lebih semangat ketika bekerja. Oke, terus tanya, saya sampel tadi perempuan, laki-laki, sekarang laki-laki lagi nih. Isam, tanya Isam. Kalau kamu dapat SMA atau SMK yang kamu senangi dan kamu targetkan, itu kamu sekolahnya bakalan malas-malasan atau semangat? Semangat. Kenapa semangat? Oke, karena sesuai dengan bakat dan minat. Oke, sesuai dengan yang dikatakan oleh Isa, apa yang kalian kerjakan nanti adalah terkait dengan bakat minat. Nah, kita bisa menyebutnya yang namanya tesnya itu seperti singkatan di huruf depan ini, R, I, A, S, E, dan C. Atau disingkat biasanya kalau kita dari Bapak Ibu Guru BK, tes RIASEC. Realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Itu adalah sebuah tes untuk mengecek bakat minat kalian, di mana fungsi bakat minat itu atau manfaat mengetahui bakat minat itu yang pertama adalah paham dan bisa menerima diri. Paham dan bisa menerima diri. Contohnya Hisam suka gambar. Hisam menerima diri bahwa dia suka gambar, bukan suka matematika, ya kan Hisam? Terus nih, memaksimalkan diri dalam belajar. Tadi saya tanya sama Nisa, Nis, kalau kamu dapat sebuah pekerjaan yang menyenangkan, apa yang kamu lakukan di pekerjaan itu? Ya, bekerja secara maksimal Pak, bisa effort gitu. Terus juga mempermudah perencanaan karir. Tak tanya di sini ada yang setelah SMP pengen nikah? Nah, sudah ada ya, pengennya SMA atau SMK ya enggak? Nah, SMA atau SMK itu bagian dari perencanaan karir. Karena nanti SMA SMK itu menjadi sebuah landasan kalian mau kuliah atau kalian mau kerja atau kalian mau kerja sambil kuliah. Nah, itu jadi sebuah patokan pasti dan menjadi sesuatu yang jangan sampai kalian menyesal ambil itu. Terus tadi memiliki motivasi lebih, dan yang paling akhir adalah ketika sesuai bakat dan minat kalian bisa bekerja atau sekolah dengan bahagia, ya nggak? Oke, itu karena saya yakin kalau kalian dapat SMA atau SMK yang nggak sesuai dengan bakat minat kalian, saya yakin kalian sekolah juga yang penting dapat sambung di kelas juga tidur aja, ya nggak? Beda kalau sesuai bakat dan minat. Nah, kita fokus ke hasil jawaban kalian nih. Saya yakin kalian bertanya-tanya, Pak, itu apa aja sih Pak? Itu apa aja sih Pak? Artis itu apa aja sih? Oke, kita coba bahas. Yang pertama adalah realistik. Realistik itu tipikal orang yang dia itu memiliki cara berpikir yang praktis. Aku pengen tipikal yang praktis, teknis, cenderung apa adanya, jujur. Orang yang jujur itu orang realistik, ya, nggak berdere-dere. Cari cowok yang jujur, cari realistik. Nah, contoh pekerjaannya apa Pak? Contoh pekerjaannya itu seperti teknisi, insinyur, mekanik, pilot, konstruksi. Pokoknya bagian-bagian yang dia itu matematika praktis, teknik otomotif, teknik industri dan lain sebagainya. Oke, tadi yang realistik siapa yang realistik? Ya, Naka. Kamu suka matematika tapi praktis.
dia pengennya IPA. Iya nggak? Ya, karena nanti realistik itu kalau di SMA dia fokusnya ke jurusan-jurusan yang seperti teknik. Teknik itu untuk SMA itu di bidang IPA, bukan di IPS. Nanti IPS beda lagi. Terus tak tanya, yang kedua investigatif, siapa investigatif? Bunga sama Ezra. Oke, investigatif itu tipikal yang dia menjadi seorang pengamat. Hati-hati dia mati Ezra sama Bunga. Nah, pengamat atau orang yang biasanya menganalisis itu beberapa pekerjaannya itu seperti peneliti atau dokter. Kalau dokter itu enggak menganalisis sebuah penyakitnya bakalan sembuh atau tambah parah? Tambah parah. Jadi yang dokter itu dia wajib punya sifat yang analisis terhadap sebuah masalah. Terus ada TI atau mungkin kalau di SMK ada TKJ, jaringan, terus media, dan teknisi-teknisi yang lain secara teknis. Kita tanya Ezra pengen ke SMA SMK? SMA pengennya tabda IPA. Tahu Bunga SMA SMK? SMA juga, IPA juga? Iya. Oke, kita lanjut ke pekerjaan yang lain. Nah, terus nih artistik. Sebenarnya nggak perlu saya jelasin ya. Orang-orang artistik itu orang-orang yang bahasa, yaitu dia menggunakan otak kanan, yaitu dia seni. Pak, ya, tapi saya nggak suka gambar ya. Tunggu dulu. Yang namanya seni itu nggak cuma gambar. Seni itu banyak. Ada gambar, terus nanti juga desain interior, desain eksterior. Ada juga sastra, puisi, lagu itu juga seni, sastra, artistik. Itu yang biasanya mengekspresikan diri melalui sesuatu yang kreatif agar punya nilai estetika atau keindahan. Nah ini banyak ya, seniman, musisi, penulis, desainer, aktor, sutradara, pokoknya yang kaitannya seni lah. Yang artistik siapa aja? Ada enggak? Kaisar sama Hisam. Oke, tadi udah saya contohkan ya. Saya lihat juga Hisam punya hobi gambar, ya enggak? Oke, kita lanjut ke sosial. Sosial itu bahasanya adalah pekerjaan yang dia membantu orang lain, atau bahasa kerennya adalah helping people. Pekerjaan yang membantu orang lain. Contohnya bisa kalian lihat di depan kalian, guru. Contohnya guru. Ada juga psikolog atau konselor. Kalau kalian ingin jadi seorang yang memecahkan masalah orang lain walaupun kita sedikit bermasalah, itu dari psikolog. Atau perawat. Kenapa Pak perawat? Bukannya perawat itu malah kesehatan aja. Perawat itu malah justru dia fokus ke orang lain. Bayangkan aja kalau perawat itu ngerumat orang tua, dia emosian, orang tuanya untung nggak jadi berobat kan. Jadi perawat itu justru punya ilmu psikologi seperti itu, atau pekerjaan sosial dan lain sebagainya. Jelas ya? Pokoknya kalau sosial itu hubungannya sama orang. Dan yang terakhir ada enterprising sama konvensional. Enterprise, siapa enterprise? Tadi sebenarnya Rio juga angkat tangan. Oh enggak, Rio, kamu suka jual beli Pak Rio? Suka? Sesekali pernah jual beli gitu ya? Nah, enterprising itu bahasanya dia menjadi seorang wirausaha. Jurusan-jurusan yang biasanya diambil itu adalah ekonomi, akuntansi. Lah Pak, saya pengennya ke SMA ya Pak. SMA nanti ambilnya biasanya IPS. Iya nggak? Karena tapi tunggu dulu Pak, lah IPS itu kadang nggak bergengsi. Tunggu dulu, kadang anak-anak IPA itu SMA IPA itu malah ngambilnya jurusan ketika kuliah IPS. Sedikit sharing ya, bahwa dulu ketika SMA peringkat 1 paralel itu seangkatan IPA itu malah dia daftarnya akuntansi. Karena kenapa? Endingnya kerja itu nyari apa? Nyari duit, bukan nyari capek, ya nggak? Bukannya seperti itu. Jadi enterprising itu seperti manajer, pengusaha, akuntan tadi, terus nanti ada politisi atau ya politik lah, DPR mungkin ya. Ada eksekutif dan bidang-bidang leadership yang lainnya. Terus ini yang terakhir nih, konvensional. Siapa yang konvensional? Ini agak sedikit unik memang. Oke, Rio. Kamu pengen ambil SMA SMK apa ya? SMA SMK masih bingung ya?
Masih bingung. Oke. Nah, jadi saya jelaskan untuk konvensional itu pekerjaan-pekerjaan yang bisa dianggap dia di belakang meja. Contohnya petugas bank itu di belakang meja, nggak di tengah lapangan ya, nggak seperti Pak Kolet itu nyamper di tengah lapangan enggak. Nah, Pak Kolet itu lebih ke sosial contohnya. Nah, kalau konvensional itu nanti di belakang meja, seperti tadi petugas bank, pegawai kantor, PNS, Pemda dan lain sebagainya. Lah Pak, tapi nanti kalau SMA-nya Pak, kalau kamu pilih ke SMA biasanya dia di jurusan-jurusan IPS. Tapi kalau kamu pilih SMK nanti bisa di jurusan-jurusan seperti akuntansi atau bisnis manajemen atau mungkin di administrasi bisnis, sekretariatan. Oke, sampai sini paham? Oke, Pak lah tempat saya yang tinggi itu ada 3, Pak tempat saya yang tinggi ada 2. Oke, nanti bisa dipadukan. Bahasanya kalian punya fokus karir yang fokus, kalau cuma satu yang hidup. Tapi kalau yang hidup atau menyala tadi untuk persentase tingginya itu 3, kalian punya fokus karir yang lumayan bisa dikembangkan banyak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tanya aja nggak apa-apa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan bahwasanya setelah ini kita sedikit mengaplikasikan apa yang kita tadi dapatkan, yaitu kita dapat sebuah rekomendasi masa depan. Maka dari itu setelah ini kalian punya kertas, silakan kertas itu dibalik dan silakan di tengah itu ditulis rencana ini tipu ya, rencana karirku, yang di dalamnya nanti terdapat cabang-cabangnya. Contohnya seperti ini, rencana karir, kasih gambar biasanya apa, awan ya, awan. Terus nanti silahkan bisa dicabangkan. Yang pertama adalah sekolah tujuan. Terus yang kedua nanti bisa alasan memilih sekolah tersebut. Yang ketiga, terus cara meraihnya. Dan yang terakhir ini adalah kebiasaan yang menghambat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, nggak bawa pensil warna nggak apa-apa, pakai hitam putih seperti itu nggak apa-apa. Kalau ada yang punya pensil warna nanti pinjam sama temennya. Nah, dan ini penting dari aplikasi dari kegiatan kita tadi. Biasanya kalau kalian cuma tes saja, saya yakin selesai tes akan dicuekin. Selesai tes mungkin yakin aku harus tes benar. Atau selesai tes mungkin ada yang tidak ditindaklanjuti tidur gitu. Tapi kalau kalian lihat map seperti ini, saya memaksa kalian untuk melihat rencana kalian ke depan. Silakan setelah ini saya kasih waktu 10 menit untuk menuliskan rencana kalian. Sendiri di baliknya. Berdiri atau bubuk? Bubuk aja. Enggak, baca berdiri nggak apa-apa. Yang penting bisa dibaca tulisannya. Kita 1 jam pelajaran 40 menit ya, masih ada sekitar 10 menit. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, ada 4 ya. Sekolah tujuan. Sekolah tujuan itu nanti juga kalau kalian sudah tahu pengen ke jurusan apa, silakan ditulis jurusannya. Contohnya Rio pengen ke SMA 8 jurusannya IPS, ditulis yang bagus. Alasan ini pertama dekat rumah. Alasan ini boleh lebih dari 1. Dekat rumah, karena temanku milih sana. Gak apa-apa, silakan cari alasan bebas. Karena kalau di sana orang tua saya beli sepeda baru, atau kalau di sana orang tua saya bakalan bahagia.
Atau kalau di sana ada kakak saya, ya pilih sekolah itu boleh pilih 2. Maka dari itu kan saya kasih cabang sendiri ya. Karena pilih sekolah nanti bisa kalian pilihan pertama, mana pilihan kedua mana, pilihan ketiga mana ya, tapi pilihan jangan sampai 10 gitu ya. Mungkin bisa bahasanya itu 2 sekolah negeri seperti kalau kalian itu SPMB atau PPDB untuk milih SMA sama SMK. Tambah 1 sekolah cadangan Pak untuk jaga-jaga di sekolah swasta gitu, boleh. Sekolahnya, jurusannya, tapi kalau Pak saya pengen ke SMK 5 ya Pak, tapi nggak tahu jurusannya itu SMK 5 aja. Terus nanti ada alasan memilih itu bebas. Tapi ya mungkin lebih bagus juga alasan memilih itu ya benar-benar membuat kalian kuat pengen milih di sana. Bapak saya masih bingung pilih SMA SMK ya. Nah ini karena map ini, main map ini memaksa kalian untuk coba kita merencanakan dari. Oke, 10 menit ya sampai dengan 8.20. Bagi yang kesulitan dalam memilihnya apa? SMK 1, SMK 1 itu SM2 ya, SMK 3 itu SM3, SMK 1 itu SM2, SMK 2 itu SM3, ya. SM1 itu yang jurusan-jurusan seperti akuntansi kalau nggak salah. Ya. Ya, betul. Kayak gitu juga. Boleh kalian menganalogikannya untuk pilihan sekolah itu kayak kalau kalian pilih sekolah mau daftar gitu ya. Karena kalau besok kalian daftar di SMA SMK kalian dikasih 2 pilihan sekolah. Pilihan yang pertama sama pilihan yang kedua. Dan bahasanya nilai kalian akan dikasihkan di sekolah pilihan pertama, kalau nggak sampai nanti dilempar di sekolah pilihan yang kedua. Seperti itu. Karena untuk SD kalian belum daftar sendiri ya, daftarkan orang tua ya. SMP nanti kalian biasanya daftar sendiri. Nah, nanti kalau SMK itu biasanya akan ada apa namanya jurusannya juga ya gitu. Tapi kalau SMA nanti sesuai dengan pembicaraannya sekolah sana, apakah IPA IPS langsung dipilih atau dites dulu dan nanti bisa masuk. Nah terus ini kaitannya sama cara meraihnya itu adalah cara agar kalian meraih sekolah tujuan kalian. Sambil saya jelaskan sambil kalian tulis ya. Jadi seperti saya akan belajar dengan tekun atau mungkin saya akan menghapus game Mobile Legends. Itu salah satu cara untuk meraih SMA SMK tujuan kalian. Contohnya ya nggak kan? Terus kebiasaan menggambar nih, contoh kebiasaan menggambar. Ngereng 1 hari full. Kenapa kok menggambar Pak? Kan ngereng nggak menggambar. Dan ngereng, kalau ngereng 1 hari full otomatis paginya sekolah ngantuk ya kan? Nah, kebiasaan yang menggambar adalah saya ketika pelajaran matematika suka keluar kelas dan mampir kantin. Sebenarnya seperti itu contohnya. Tapi kalau seperti Angkan nggak pernah melakukan seperti itu ya nggak usah diikuti. Nah, kebiasaan buruk itu juga bisa berasal dari orang lain juga ya. Bahasanya adalah contohnya kebiasaan buruk yang menghambat meraihnya. Contohnya di rumah berisik sehingga tidak fokus untuk belajar. Aspek-aspek atau faktor-faktor yang kalian membuat sulit untuk meraih cita-cita. Tapi kaitannya kebiasaan atau faktor yang menghambat itu kaitannya sama keuangan nggak usah disulit ya, karena saya yakin kalau SMA negeri, SMK negeri itu gratis.
Iya nggak? Gratis nggak bisa? Gratis. Yang nggak gratis ya beli materai, beli seragam. Tuh yang nggak gratis itu. Kalau untuk pembelajarannya sama lain-lain gratis. Kalau negeri sampai membayar itu waktunya enggak. Oke, hampir sebagian besar selesai ya. Kurang 1, 2 coba kita dimainkan. Nanti untuk yang selanjutnya saya coba minta 1 orang yang mempresentasikan di depan. Bapak presentasi di depan siapa Pak? Biar adil tidak saya tunjuk. Biar adil saya coba ajak pakai aplikasi. Oke, kalian hafal nomor absen kalian ya, nomor 1 sampai 32. Oke, sudah selesai semua? Oke, belum. Kita kasih waktu sekitar berapa menit? Ya, kalau pakai ini kan adil. Kalau bapak manggilnya kalian sekarang tanggal berapa? Nah, itu kan nanti sudah ketahuan. Oke, sudah. Oke, good. Nah, nanti untuk kertas itu silakan bisa dibawa pulang dan nanti kaitannya sama itu bisa ditempel di meja belajar kalian atau di ternit atas tempat tidur kalian biar kalian terngiang-ngiang bahwasanya kalian punya tujuan seperti itu. Oke, sebenarnya sebagian besar sudah selesai, tinggal merapikan ya. Oke, saya kasih waktu sekitar 2 menit lagi nggak apa-apa. Tambahan. Bismillah aja. Gak apa-apa. Siapa tahu nanti kamu nanti nggak apa-apa. Jadi perwakilan 2 orang. Kalau 3 orang. Sudah dengan waktu yang tersedia ya. Sebagian besar gambarnya awan ya. Mungkin nanti ada yang gambar daun, ada yang gambar apa kartun atau apa gitu. Ini apa dulu. Nanti kalau seumpamanya di jam bapak ini belum selesai, nanti bisa diselesaikan di rumah ya. Oke, karena waktu yang terbatas, ayo kita coba acak ya siapa yang mau mewakili kalian untuk maju. Dan bapak tidak akan memaksa kalau seumpamanya aja belum siap atau belum selesai, nanti kita coba acak lagi. Oke, sudah siap? Sudah siap. Nanti berdiri di tempat saja. Daripada kelamaan ke depan. Oke, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Nomor berapa ya? Oke, nomor terakhir. Sudah siap? Belum siap? Oke, belum selesai. Nah, nggak apa-apa, bapak tidak. Oke, kita remove atau kita nanti aja. Kalau belum siap berarti ada remove. Oke, mungkin kedua diulangi karena belum selesai. Kita ulangi nggak apa-apa. 1, 2, 3. Ingat tuh nomor absen kalian tuh. Iya. Nomor 5, siapa nomor 5? Aurel. Aurel. Oke, kayaknya Aurel sudah siap. Boleh berdiri di situ Aurel? Oke, silakan Aurel, kamu sebutkan sekolah tujuan kamu.
alasan memilih sekolah itu, cara meraihnya sama kebiasaan yang menghambat. Silakan berdiri situ aja. Dan yang lainnya silakan sesuai kesepakatan plus untuk memperhatikan ya. Yang keras kan? SMA 8 Jogja. Terus jurusannya IPA. Terus dekat yang rumah. Masuk sekolah yang unggul dan favorit. Terus nih, kamu cara mendapatkannya atau meraihnya gimana? Jangan sungguh-sungguh. Betul sih. Dan terakhir nih, yang menghambat. Apa yang menghambat? Coba kita tutup aja sama teman-teman biar menjadi inspirasi. Masih belum bisa bagi waktu, ya. Oke, minim waktu lupa. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Aurel. Oke, spin lagi. Oke, spin 1 kali lagi. Apa ya? Bapak berharap ini ada lagi. Ya. Sabar. 3. Siapa 3? Oke, sudah siap? Atau mau spin ulang? Spin ulang. Oke, spin ulang ya. Sekali ya. Bapak pengennya laki-laki. Set. Spin ulang aja. Nomor berapa? 12. Siapa 12? Sekarang, oke, pas lagi. Kisaran beri situ dijelaskan. Oke, kita harus batas ya. Ini kata-kata itu setelah tujuan SMPI 2 Jakarta 2 Jakarta. Oke, akan dipilih saya mulai 19. Oke, dan setelah oke, terus nih, kamu cara meraihnya? Cara meraihnya setelah dari sebelumnya saya cari tahu tentang oke. Terus di menghambat, yang menghambat di fokus saat fokus saat. Oke, terima kasih tepuk tangan dong. Oke, tapi Bapak pengen spin 1 lagi nih. Tapi bukan untuk presentasi ini, tapi Bapak ingin spin terakhir ini adalah untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Waduh, nggak apa-apa, karena saya yakin kalian juga sangat memperhatikan. Jadi kita coba spin terakhir untuk mereview kegiatan kita hari ini. Jangan meramal lagi. Oke, balik. Gak apa-apa. Jadi tadi pas spin ulang belum berarti dia nggak kepilih lagi, bisa jadi kepilih lagi. Oke, ya silakan disampaikan ke teman-teman kamu dapat apa nih kita pertemuan BK hari ini. Ya. Bisa tahu tujuan selanjutnya atau akhir, terus dapat apa lagi nanti? Mungkin dapat apa berapa persen? Riba sosial. Berarti kamu punya pikiran yang ingin kamu tuju tidak dapat sosial apa? Dia pengen ke Tatapu. Jadi juga masuk sosial ya, karena nanti kayaknya sama pelayanan atau food and beverage. Oke, karena waktu sudah cukup, saya rasa saya cukupkan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak harap kedepannya kalian bisa memaksimalkan potensi kalian, kalian bisa mengenali diri kalian, sehingga kalian bisa mengambil apa yang kalian inginkan, cita-cita kalian. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kalau kalian pengen sharing curhat dan lain sebagainya, silakan bisa ke ruang BK atau melalui Bapak Ibu guru yang pengen kalian ajak cerita. Karena ketika ada masalah akan lebih baik dan berobatnya itu adalah ketika kita sharing ke orang-orang yang peduli dengan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Bila taufiq wal hidayah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.